Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Sekarang kita akan belajar mengenai tanda baca yang ada di huruf hiragana maupun katakana. Ini dasar ya. Harusnya kalian sudah mengerti karena ini adalah materi di kelas 10. Namun dari tugas yang saya berikan, kalian masih banyak yang belum mengerti mengenai tanda baca sehingga cara bacanya salah. Tolong disimak baik-baik agar mengerti di kemudian hari. Oke, tanda baca yang pertama itu ada teng-teng yang bentuknya seperti tanda petik. Lalu ada maru yang bentuknya seperti derajat. Jika kalian menemukan huruf yang ada teng-teng atau marunya, maka huruf itu akan berubah bacanya, tidak seperti huruf dasar. Kalian bisa lihat di buku paket daftar huruf untuk mengetahui perubahan cara bacanya. Seperti ini penjabarannya. Misalnya kita ambil huruf K. K apabila dikasih teng-teng, maka dia akan berubah menjadi ga. Begitu juga huruf H, bila dikasih teng-teng, akan berubah menjadi ba. Jadi jangan diabaikan kalau ada petik dua seperti itu. Itu berarti bunyi hurufnya berbeda. Kalian bisa lihat di daftar huruf-huruf apa saja yang ada teng-tengnya, yang bacanya jadi berubah karena teng-teng. Namun di sini saya ingin memberitahukan mengenai pengecualian, yaitu huruf shi. Bila diberi teng-teng, maka bunyinya jadi ji, bukan zi. Lalu huruf tsu, bila diberi teng-teng, maka bunyinya menjadi zu, bacanya jadi zu, bukan zu. Sebenarnya bisa zu, namun agar kalian tidak bingung, saat ini kalian menyebutnya zu saja ya, karena huruf zu sendiri ada lagi. Biar kalian gak bingung, pakai yang zu. Kalian bisa lihat di daftar huruf ada dua huruf yang bunyinya ji. Maka yang kalian pakai adalah ji yang atas, yang asalnya dari huruf shi, karena itu umum dipakai. Kalau ji yang bawah itu tidak umum dipakai atau jarang ditemui, ya, maka gunakan yang ji atas. Selanjutnya tanda baca maru. Maru ini hanya bisa digunakan di rangkaian huruf H, seperti ha, hi, fu, he, ho. Nah, berubahnya seperti ini contohnya, huruf hi diberi maru, maka bunyinya menjadi pi. Maka yang lainnya ha, hi, fu, he, ho, kalau diberi maru jadi pa, pi, pu, pe, po. Tanda baca maru dan teng-teng digunakan di huruf hiragana maupun katakana. Seperti contohnya kata jio dengan hiragana maupun katakana, perubahannya menggunakan teng-teng. Sama, teng-tengnya tidak berubah, bentuknya tetap seperti itu. Tanda baca selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah huruf kecil. Ya, baik huruf hiragana maupun huruf katakana, ada 4 huruf yang bisa ukurannya menjadi kecil. Maksudnya adalah ukurannya berbeda dengan huruf normal, jadi dia ini lebih kecil, yaitu huruf-hurufnya adalah huruf ya, yu, yo, dan tsu. Semuanya kecil. Ya kecil, yu kecil, yo kecil, tsu kecil. Jadi kalian harus jeli melihat perbedaan ukuran huruf supaya bacanya tidak salah. Ini adalah contoh penggunaan huruf kecil.
kalian bisa lihat, misalnya hurufnya ukurannya besar semua, seperti shi dan ya, ukurannya sama-sama besar, maka bunyinya menjadi shia. Dua-duanya hurufnya tetap dibaca. Namun, kalau seperti ini, shi-nya besar, huruf ya-nya kecil, maka kalau dia disatukan, bunyinya menjadi sya. Shi besar, ya kecil, bunyinya menjadi sya. Bedakan sama yang atas ya, dua-duanya besar, dibacanya syia. Kalau yang bawah, shi-nya besar, ya-nya kecil, bacanya sya. Selanjutnya, huruf ci besar, yo besar, maka bacanya cio. Dua-duanya dibaca. Namun, kalau ci-nya besar, yo-nya kecil, maka berubahnya dibacanya menjadi co. Begitupun huruf katakana, misalnya ki besar, yu besar, maka bunyinya kiu. Namun kalau ki-nya besar, yu-nya kecil, maka jadi kyu. Namun huruf kecil ya, yu, yo hanya bisa digunakan pada huruf konsonan yang memiliki vokal i, seperti ki, shi, ci, ni, hi, mi, ri, gi, dan ji, hiragana maupun katakana. Selanjutnya huruf kecil yaitu tsu kecil yang berfungsi untuk merangkapkan konsonan setelahnya. Ini adalah contoh pengaplikasiannya. Kalian bisa lihat ada dua penggunaan huruf tsu, yang satu hurufnya ukurannya besar, yang satu tsu-nya kecil. Kita lihat contohnya, yang hurufnya semuanya besar, huruf ga, tsu, ka. Huruf ga-nya besar, huruf tsu-nya besar, huruf ka-nya besar, maka dibacanya semuanya ga, tsu, ka. Namun untuk yang bawah, huruf ga, lalu tsu kecil, kemudian huruf ka, maka bunyinya atau cara bacanya menjadi gaka, karena dia merangkapkan konsonan setelahnya. Setelah huruf tsu kecil itu adalah huruf ka, konsonannya ka, maka menjadi gaka. Namun cara baca dari tsu kecil ini akan berubah-ubah seperti ini. Kalian bisa lihat, yang sebelah kiri adalah penggunaan huruf tsu yang ukurannya besar, dan yang sebelah kanan adalah penggunaan huruf tsu yang ukurannya kecil. Yang ukurannya besar semua, maka dibacanya sesuai dengan cara baca huruf tersebut masing-masing. Seperti za, tsu, shi. Huruf tsu-nya besar, maka dibacanya tetap tsu. Namun sebelahnya kita bisa lihat huruf za-nya besar, tsu-nya kecil, dan shi-nya besar. Maka dia menjadi zashi, karena huruf tsu kecilnya merangkapkan konsonan di belakangnya, setelahnya, yaitu huruf s dari shi. Jadi zashi. Selanjutnya ada kata yang hurufnya besar semua, yaitu kitsupu. Dibacanya tetap kitsupu, tidak berubah. Namun yang sebelahnya ada kata yang huruf ki-nya besar, tsu kecil, dan pu-nya besar, maka dia bacanya menjadi kipu, karena huruf tsu kecilnya merangkapkan huruf konsonan setelahnya, yaitu huruf p dari pu, maka kipu. Jadi itulah kenapa huruf tsu kecil itu bunyinya berbeda-beda, karena mengikuti konsonan setelahnya. Begitu juga pengaplikasian di huruf katakana. Kalau kalian menggunakan hurufnya besar semua, ri, tsu, su, maka bunyinya atau cara bacanya tetap ri, tsu, su. Namun kalau
kalian menggunakan huruf tsu kecil seperti ri-nya besar, tsu kecil, lalu su-nya besar, maka dibacanya menjadi risu. Karena huruf tsu kecilnya merangkapkan konsonan di belakangnya, yaitu huruf S dari su. Maka risu. Kalau tadi huruf kecil yang ada di hiragana maupun katakana, sekarang kita bahas lagi huruf kecil yang hanya ada pada huruf katakana, yaitu huruf A, I, U, E, O yang semuanya kecil. Jadi A kecil, I kecil, U kecil, E kecil, O kecil. Hanya ada di katakana. Jadi kalian tidak akan menemui huruf A, I, U, E, O kecil di huruf hiragana. Tidak ada. Coba perhatikan contoh pengaplikasiannya. Misalnya ada huruf katakana huruf D ditambah huruf I kecil, maka dia berubahnya menjadi di. Selengkapnya bisa kalian lihat di penjelasan yang minggu lalu. Ini adalah huruf-huruf tambahan yang terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, dan ini hanya huruf katakana. Kalian bisa lihat lagi di materi minggu lalu mengenai tanda strip, ya. Tanda strip ini jangan diabaikan, ya. Tanda strip ini ada fungsinya. Jadi kalau menemukan tanda strip di huruf katakana, maka itu harus dibaca, bukan cuma hiasan. Ada fungsinya, yaitu vokal dari tanda strip itu harus menjadi 2. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan secara singkat. Kalian bisa lihat di materi sebelumnya, sebelum video ini, bisa kalian lihat lebih lengkap. Misalnya ada huruf katakana A, strip ma, terus do. Nah, kalian bacanya A-nya ada 2, jadinya A, ma, do. Ya, karena tanda strip itu vokalnya harus dibaca menjadi 2. Dan vokalnya harus huruf yang ada di depannya. Karena yang di depannya adalah huruf A, maka strip itu bacanya juga A. Jadi A, ma, do, panjang. Lalu misalnya ada huruf E, gi, lalu strip, maka bacanya jadi egi. I-nya 2, vokalnya panjang. Vokal di depannya adalah huruf I, maka strip itu juga dibacanya I, egi. Gitu. Jadi jangan diabaikan stripnya, bukan hiasan. Ingat ya, bacanya dari strip ini menyesuaikan dengan vokal sebelumnya. Jadi jangan ngarang. Jangan lupa dicatat di buku tulis, karena materi ini akan selalu ada. Karena ini adalah dasar dari kalian membaca huruf hiragana maupun katakana. Jadi harus dicatat. Ja, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata raishu. Bye bye.